kemudian Pak Prabowo, Mas Gibran sedang menuju ke Istora, sepertinya Caimin sama Pak Anies nih masih menikmati makan malam. Baru buka puasa kayaknya. Puasa hari Minggu khusus menjelang debat ya. Jadi pas maghrib langsung buka puasa dulu gitu. Supaya berkah ya Allah. Amin. Supaya rasa lapar gak ganggu nanti pas debat gitu ya. Ya betul sekali. Oke, baik. Iya. Kita beralih ke Puasa hari perwakilan Minggu. masing-masing paslon. Iya, saya ke Mas Farhan. Lagi Mas Farhan. Ya. Kalau kita bicara lagi nih terkait dengan visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan Amin di debat Capres kali ini. Pengembangan TNI dilakukan dengan cara merumuskan strategi pengembangan sistem pertahanan Indonesia yang relevan. Ada kata-kata yang relevan. Sejauh ini yang tidak relevan menurut pasangan Amin seperti apa, Mas Farhan? Yang tidak relevan itu yang tidak sesuai dengan ancaman yang nyata. Bahwa sekarang kita sedang membutuhkan sebuah sistem atau strategi pertahanan dan pembangunan sistem pertahanan yang menjawab tantangan yang ada sekarang. Tantangan yang ada sekarang, bagaimana kita menjaga diri kita dari serangan cyber. Tadi Mas Ciko jelas banget menjelaskan kalau sampai perusahaan listrik negara Kena hack gridnya gitu ya. kena cyber attack, selesai kita. Nah itu nggak pernah jadi suatu wacana yang clear gitu. Setiap orang pasti beda-beda, dan itu mesti clear sekali. Kemudian yang relevan yang lainnya apa? Bahwa setiap kali kita mau beli alutsista yang mahal, itu mesti clear dulu. Clear yang pertama adalah seberapa besar keterlibatan industri pertahanan dalam negeri ikut dalam pengadaan tersebut. Ya. Karena itu adalah amanat undang-undang yang harus kita penuhi. Baik undang-undang industri pertahanan maupun undang-undang menyangkut masalah pertahanan yang lainnya. Nah, itu sebabnya tadi Mas Rizky tadi clear mengatakan kita udah pernah bikin sama Korea kapal selam. Yang lainnya gimana? Tentu yang menarik perhatian kemudian adalah pertanyaan dari Pak Hamid Awaludin tadi. Kapalnya kok begitu ya? Dan lagian kapal itu kemudian sekarang ditunda loh, bukan dibatalkan. Kalau ditunda artinya kita sudah mengeluarkan biaya brokerage. Pak Hamid tahu sendiri yang ngurusin SU-27 ya Pak? Waktu jadi dubes ya. Bahwa selalu ada biaya perjalanan, biaya brokerage, dan biaya marketing lain yang tidak murah sama sekali yang akan ditagihkan kepada kita. Kalaupun belum dibayar sekarang. Dan itu mesti dibayar. Kalau sampai nggak dibayar, akan jadi utang, masuk ke arbitrasi internasional, hancur lagi kita. Nanti akan jadi temuan bahkan kasus korupsi seperti di korupsi satelit komunikasi pertahanan yang akhirnya terbongkar pada akhir tahun 2022. Oke, baik. Mas Rizky mau menambahkan soal tadi ditanyakan relevan yang gak relevan seperti apa? Ada komentar dari Mas Farhan? Silakan. Ya, tadi saya cuma nangkep akhir dari pertanyaan Mbak. Ini tadi disampaikan industri pertahanan dalam negeri kita. Ini di-push, di-drive secara kuat oleh Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Kita sekarang sudah bisa memproduksi, ada kendaraan taktis yang dibuat oleh Pindad, kita bisa memproduksi Pasir Anoa, tank Harimau, roket artileri, banyak. Saya bisa sebutkan semuanya dan kita bisa bicara secara taktis. Tapi yang kita nanti, saya yakin masyarakat bisa menilai setelah debat ini, kita harus mempunyai pemimpin ke depan yang memiliki bukan hanya wawasan, tapi juga kemampuan untuk berdiplomasi. Dan diplomasi itu bukan hanya sebatas pidato. Diplomasi itu bukan hanya sebatas mengutarakan kata-kata manis ke masyarakat. Gitu. Pak Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina dan kita bertekad untuk mendirikan kedutaan besar Republik Indonesia di Palestina jika diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia nanti. Real action, not talk only. Itu pertama. Kedua, banyak permasalahan ataupun isu terkait dengan pertahanan dan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, masyarakat lebih literate lagi, lebih paham lagi, lebih aware lagi untuk meningkatkan postur pertahanan lebih kuat lagi di Indonesia. Tadi saya sampaikan, semua sudah sampaikan, tensi geopolitiknya ada, permasalahannya ada, dunia suhunya sedang panas. Masyarakat Indonesia punya pilihan, ingin memiliki pemimpin yang lari dari hal tersebut, atau memiliki pemimpin yang menguasai hal ini, mempunyai perspektif terkait dengan pertahanan keamanan yang kuat, dan itu yang ada di Pak Prabowo. Oke. Ya. Baik, bicara Masih soal
Mas Ciko silakan menanggapi. Mas Ciko, Ada yang mau tanggapannya? ditanggapi soal tadi pembahasan soal Palestina, kerjasama Indonesia Korea. Mas Farhan sempat bilang, tapi kok kapal selamnya begitu ya? Adakah catatan lain di luar pembahasan alutsista mungkin? Sebenarnya tadi soal Palestina saya udah menyampaikan di Ya. pembukaan tadi, Ya. saya cukup jelas dan sampai akhir tadi menurut saya yang paling jelas adalah kubu Ganjar Mahfud ya soal Palestina. Ya, tapi yang kedua tadi kita bicara soal diferensiasi aja lah sekarang. Oke. Diferensiasinya ada satu yang tadi terlupa oleh kita Ya. adalah untuk kita ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI ya kan di pangkat yang rendahan, dan kini juga sangat dekat dengan Pak Ganjar isunya, karena Pak Ganjar ini juga adalah anak polisi di bukan pangkat tinggi gitu. Jadi dia tahu betul apa kesulitan-kesulitan masyarakat, kesulitan-kesulitan prajurit-prajurit ini, keluarganya, dan salah satunya adalah pendidikan. Jadi kami akan memberikan beasiswa pendidikan kuliah untuk anak-anak prajurit TNI bila Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih itu. Adakah evaluasi dengan yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini soal peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarga? Saya tidak terlalu mempelajari ya, saya jujur aja ya gitu ya. Tapi yang saya tahu belum ada program kuliah untuk gratis untuk anak-anak prajurit TNI. Oke, Oke, baik. tapi kalau kita bicara soal tukin dari prajurit TNI ini, saya ke Mas Farhan dulu terlebih dahulu. Mas Farhan, Anda melihat seperti apa Mas Farhan? Tukin dari prajurit TNI ini apakah sudah cukup mensejahterakan prajurit TNI? Naiknya sampai 80%, banyak yang mengatakan kenapa tidak sampai 100% saja begitu? Tanggapan dari pasangan Amin seperti apa Mas Farhan? Permintaan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto udah clear, minta disamakan uang lauk pauk hariannya dengan anggota kepolisian. Prajurit TNI hanya Rp75.000 per hari, polisi Rp250.000 per hari. Artinya ada masalah dengan alokasi penganggaran untuk kesejahteraan prajurit. Ya. Satu, dua. Kebutuhan dasar. Yang kedua adalah papan. Tadi sandang ya. Sekarang papan nih. Tadi pangan. Sekarang papan. Papan, nih. rumah. Papan untuk perumahan prajurit khusus yang ditempatkan di daerah-daerah itu kadang-kadang gaji mereka habis untuk ngontrak rumah. Bukan bayar kredit rumah ya? Bukan. Tapi cuman masih kontrak. Yes. Nah, itulah yang kemudian harus kita lihat sebagai satu bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ya, memang panitia kerja di Komisi 1 sudah bekerja bersama dengan Kementerian Pertahanan, tetapi baru jadi konsep nih, belum jadi apa-apa nih. Kita butuh pemimpin yang bisa mewujudkan hal itu, karena sebelum kita beli senjata paling canggih dunia, kita butuh prajurit yang juga tidak hanya kenyang, tapi perkasa dan sejahtera. Oke, baik. Baik, kalau begitu langsung ke Mohon Mas Rizky. ditambahkan, Mas Rizky. Tanggapannya Mas Rizky. Tapi sebelum ke Silakan. Mas Rizky, kita juga ingin menginformasikan dari lapangan, Iya. Alfi. Ini paslon nomor urut 2, ya. Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangan kedua yang sudah hadir dalam lokasi debat pada malam hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Oke, baik. Silakan ditambahkan jika ada yang ingin disampaikan data dari Mas Rizky. Kesejahteraan prajurit ini isu yang harus mendapatkan atensi dari seluruh kalangan di masyarakat. Saya, Kang Farhan, semuanya bukan hanya di Komisi 1, tapi seluruh masyarakat juga merasakan keprihatinan kepada prajurit-prajurit kita yang ingin mengabdikan dirinya kepada negara. Rela mati untuk negaranya, rela mati untuk rakyatnya. Jadi ini harus kita dorong, dan selama kepemimpinan Bapak Prabowo bisa dicek anggaran kesejahteraan prajurit tiap tahunnya meningkat. Oke. Jauh dari ideal, yes, jauh dari ideal. Tapi Bapak Prabowo sebagai mantan prajurit, Baik. sebagai pejuang, beliau mengerti akan permasalahan ini, dan itu Ya. akan menjadi ikhtiar beliau ke depan. Kita dengarkan, ini juga ada Pak Prabowo yang sudah hadir di Istora Senayan dan sudah memberikan keterangan. Kita simak bersama. Ada suaranya. Oke, Oke, baik. Nanti kami kita belum bisa mendapatkan sambungan audio dari lapangan ya. Lanjut lagi ke Mas Rizky. Tapi dalam visi misi yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran ini, yang pertama adalah meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap begitu, untuk memenuhi kekuatan optimal dan meletakkan modernisasi alutsista TNI. Ini kenapa ini dianggap sebagai hal yang krusial begitu oleh pasangan Prabowo Gibran? Karena tantangan yang nyata di hadapan mata kita, Mas. Di halaman kita sekarang, ini opsi ataupun Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.